Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Mang Iboy. Kali ini Mang Iboy mau coba untuk mereview STB Welham. Jadi buat rekan-rekan semua yang pengen beli STB Welham ini adalah termasuk STB yang recommended, walaupun pada bulan yang lalu STB Welham ini ramai sekali pemberitaannya mengenai aplikasi yang ilegal. Di balik pro kontranya STB Welhome ini adalah STB yang sudah recommended dari Kominfo, nggak usah takut. Harganya berapa bang? Harganya sekitar 160 ribuan tergantung toko yang jual. Fitur apa aja yang ada di sini? Banyak banget. Ada fitur VVR, time safe, WiFi, tema dual UI. Kemudian untuk format videonya sudah full HD, memorinya 8 MB. Untuk pemutar videonya formatnya sudah H264. Kemudian di STB Welhome ini sudah ada namanya Smart Chip Digital Terrestrial Receiver. Oke deh, nggak usah berlama-lama. Untuk bentuk kardusnya seperti ini ya. Di STB Welhome ini juga sudah ada yang namanya teknologi EWS atau Early Warning System, merupakan chip yang terdapat di dalam produk yang berfungsi sebagai peringatan bencana alam dini. Kita langsung buka aja. Yang kita dapat pertama di sini adalah kabel EV to EP atau kabel EP to RCA, kabel EV yang bisa digunakan untuk TV tabung ataupun TV LED yang mempunyai port EP pada TV-nya. Kemudian di sini ada satu buah remote. Untuk remote-nya sendiri mirip banget dengan STB Matrix, yaitu Matrix HD kuning. Kemudian di bagian dalamnya di sini ada buku garansi. Pastikan kalian beli Welhome ini di official store, ribet banget ngomongnya, agar mendapatkan buku garansi seperti ini. Otomatis STB Welhome mendapatkan baterai A3 secara gratis, namun sudah gue pasang di remote-nya. Nah, untuk bentuk STB-nya seperti apa bang? Untuk bentuk STB-nya simple. Nah, seperti ini. Mirip-mirip sama STB Matrix, ukurannya pun sama. Di bagian depannya di sini ada tulisan Welhome. Ada tombol on off, tombol Mi USB port satu buah, ada tombol channel, tombol volume, dan tombol OK. Kemudian di bagian atas di sini ada tulisan Welhome perhatian. Pada saat produk tidak digunakan atau off, jangan mencabut kabel power utama karena program WS tetap berjalan. Mantap sekali ya. Untuk mengunduh software bisa langsung di www.welhome.co.id. Software terbaru dari STB Welhome, bisa kalian cek di situ ya. Di bagian belakangnya di sini ada beberapa port. Yang pertama ada port RF in atau antena, RF loop atau TOC atau RF untuk lubang love out, namun lubang love out ini sudah tidak bisa digunakan karena TV analognya sudah tidak bisa digunakan. Di sini ada port koaksial atau port dimana untuk antena yang menggunakan ujungnya yaitu koaksial. Di sini ada port HD out atau HDMI out. Di sini ada port output ke videonya, ada RCA 3 warna, kuning, merah, dan juga putih. Di sini ada kabel adaptor atau colokan ke stop kontak listrik. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita set up aja ke TV tabung. Cara pemasangannya gimana? Nggak usah berlama-lama, langsung kita set up aja. Oh ya, bang, ini kan set top boxnya terbuat dari besi. Kira-kira tahan panas nggak bang? Atau misalkan tambah panas banget nih kalau misalkan dicolokin? Alhamdulillah, set top box Welhome ini walaupun terbuat dari aluminium ringan, dan juga yang jelas panasnya tetap stabil walaupun kita nyalakan sepanjang waktu ya. Karena di sini lihat ada tulisannya loh. Pada saat produk tidak digunakan atau off, jangan mencabut kabel power, otomatis kan bisa nyala terus. Jadi insya Allah untuk panasnya tetap stabil. Di bagian bawahnya juga di sini ada lubang untuk udaranya lumayan cukup banyak. Oke, langsung kita setup ke TV aja guys. Oke, untuk menyambungkan STB ini ke TV tabung, kita colokin dulu pada port yang ada di STB Welhome-nya, yaitu port antena. Kita colokin kabel antena. Untuk antena sendiri kita bisa menggunakan antena indoor ataupun outdoor, tapi alangkah baiknya kalian menggunakan antena outdoor agar bisa menangkap sinyal siaran TV digital lebih bagus. Kemudian pada port output ke TV-nya, kalian kalau punya kabel HDMI, kalian bisa menggunakan kabel HDMI kalau kalian ke TV LED. Namun kali ini karena gue menggunakan TV tabung, otomatis kita menggunakan port EP to AV. Untuk port EP-nya seperti biasa kita colokin sesuai dengan warna, yaitu merah, kuning, dan juga putih. Terus pada TV tabungnya juga kita colokin port EP yang ada 3 warnanya juga, merah, putih, ataupun kuning. Bang, kalau misalkan di rumah TV tabung guanya ada 2 warna, yaitu merah dan putih ataupun kuning dan putih, apakah bisa? Bisa, walaupun cuma ada 2 warna di TV tabung, kalian masih tetap bisa menyolokkan TV tabung ini dengan STB-nya. Oke, sekarang langsung kita setup aja ke TV ini guys. Oke, langsung aja kita setup ke TV. Di TV kita pilih menu EV pada remote, kita tekan saja. Nah, setelah kita tekan menu EV ini, langsung kita colok kabel dari STB Welhome-nya ke stop kontak atau listrik. Maka pada layar TV akan muncul logo dari Welhome, dan pada STB-nya akan ada tulisan boot ya. Ini dia logo dari STB Welhome-nya, ada gambar seperti mahkota dengan tulisan Welhome. Nah, kita langsung setup awal aja atau pengaturan awal. Bentar kita. Nah, oke. Di sini ada pengaturan awal di mana kita pilih OSD bahasa Indonesia, negara Indonesia, LCN kita pilih on. LCN kita pilih on. Kemudian area kode pos di sini kita pilih sesuai dengan kode pos pada kota masing-masing. Kita klik OK dulu. Terus kita masukin, kita ketik di remote-nya ya. Misalkan di Jakarta 14340. Ini adalah wilayah Jakarta Utara. Kemudian setelah itu kita OK lagi. Kemudian kita berikutnya atau next. Oke, di sini berhubung untuk mencari siaran secara manual, mungkin kalian semua di rumah ada yang belum bisa.
Jadi di sini kita akan mencari siaran secara otomatis aja ya. Kalau untuk mencari secara manual, intinya kalian harus mengetahui frekuensi atau nomor channel yang ada di sekitar rumah kalian. Kalau pengen tahu cara-cara mencari manualnya, di video-video sebelumnya gue udah ngasih tahu caranya, tinggal kalian cari aja di playlist video Mang Iboy. Oke, di sini kita tekan tombol exit aja ya. Tekan tombol exit, maka akan ada tulisan kosong basic data. Memang belum kita cari nih untuk siaran TV digitalnya. Di sini kita langsung pilih tekan tombol menu aja. Nah, akan masuk ke menu dari STB Well Home. Di sini ada beberapa folder menu. Yang pertama ada folder aplikasi YouTube, WeTV, YouTube Kids, kemudian folder program, WiFi, upgrade SW, kemudian ada sistem, media center, channel search, informasi, aplikasi, dan juga folder EVI. Kalau untuk folder aplikasi sendiri, di sini kita harus menggunakan yang namanya internet agar kita bisa mengakses seperti YouTube, WeTV, IVTV, dan lain-lain. Terus kalau untuk yang namanya program, di sini adalah dimana kita akan masuk ke channel TV. Berhubung programnya belum disetel, maka kalau kita tekan OK pun nggak akan bisa. Di sini ada media center, dimana ini adalah tempat untuk memasang flash disk. Jadi STB Well Home ini bisa menggunakan flash disk untuk memutar media seperti video, gambar, dan lain-lain. Kemudian di sini ada folder system, dimana di folder system ini kita bisa merubah OSD bahasa, theme auto SD, OSD transparasi, dan lain-lain. Ini nggak perlu kita bahas kayaknya ya, karena ini nggak penting juga. Walaupun memang sebenarnya penting kalau kita memahami STB ini. Tapi kita yang penting kan inti bisa nonton TV ya kan, kita keluar aja. Di sini ada menu upgrade, di mana kita harus mengupgrade STB Well Home menggunakan USB, belum bisa menggunakan online. Kemudian sini ada WiFi. WiFi adalah di mana untuk konfigurasi atau memasang WiFi. Untuk WiFi-nya sendiri menggunakan dongle MT7601. Di sini ada channel search. Nah, channel search ini adalah untuk mencari siaran secara otomatis ataupun manual. Kemudian sini ada informasi. Informasi adalah untuk versi SW dari STB Well Home yang sedang gua buka ini. Di sini ada aplikasi sudah, di sini ada EVI. Nah, di EVI ini kita bisa yang namanya mengatur timer, yaitu untuk mematikan STB. Kita bisa men-set timernya untuk saluran-saluran dan lain-lain. Caranya mudah banget. Kita tekan tombol kuning pada remote untuk mengedit tanggal, waktu, mode, pencatatan, dan lain-lain. Kemudian di sini ada anak kunci atau mengasih kata sandi. Untuk di sini ada tanggal dan waktu. Di sini kita pilih pedoman ataupun mobile. Mobile itu otomatis, kalau pedoman itu adalah kita bisa mengatur sendiri ya. Kita pilih yang otomatis saja. Di sini ada factory reset. Untuk factory reset sendiri untuk kodenya adalah 0000. Di sini ada atur siaga. Atur siaga sendiri kita bisa atur siaga itu seperti mode sleep ya pada handphone. Seperti mode sleep pada handphone. Di sini ada rasio atau aspek untuk layar dari TV-nya sendiri. Kita pilih yang otomatis aja atau layar penuh. Di sini output videonya ada CBVS, ada RGB, ada UV. Kita pilih yang CBVS aja ya. Di sini format pinnya ada file dan juga file RS, NTSC, tapi gue lebih cenderung ke file aja. Ada resolusi videonya sampai dengan yang SD ya, yaitu 1080p50. Lumayan bagus untuk resolusi videonya. Oke, nggak ada lagi. Bagian bawahnya sini ada daftar favorit channel. Oke, karena belum diatur jadi nggak bisa ya. Manajer saluran juga karena belum diatur makanya nggak bisa kita buka. Oke, kita keluar. Nah, sekarang kita akan langsung mencari siaran channel TV digitalnya. Masuk ke search. Pencarian otomatis, jangan lupa di sini saluran filter, semua saluran, negara Indonesia, LCN, hidup atau VADA, antena lepas, kita pilih aktif kalau misalkan kalian tidak menggunakan booster. Kalau kalian menggunakan booster, kalian pilih saja lepas atau tidak aktif ya, kita pilih aktif aja. Untuk area kodenya, kode pos sesuai dengan wilayah rumah kalian. Misalkan daerah Jakarta, kita klik OK dulu, 11, 2, 60. Ini adalah Jakarta Barat, kita langsung scan secara otomatis saja, langsung kita scan. Untuk proses scan sendiri itu nggak terlalu lama, sekitar 60 detik paling lama ya. Di sini gue menggunakan antena dalam. Kebetulan di tempat gue memang untuk siaran sinyal TV digitalnya lumayan bagus walaupun menggunakan antena dalam ya. Lihat di sini sudah ada yang namanya MNC Group, kemudian ada SCTV Group, ada Moji TV, Mentari, Indosiar, Kompas TV, BNTV, Metro TV, BBS TV Jakarta. Nah, sebelah sini ada radio yang namanya IWS. Jadi IWS adalah sebuah peringatan bencana diri dari pemerintah yang diatur di STB ini. Kalau misalkan ada gempa atau ada apa, STB ini akan bunyi. Kalau kalian atur bunyi dengan catatan, kalian tidak perlu mencabut colokan yang ada pada STB, biarin on aja. Nggak akan mengaruh apa-apa pada STB-nya kok. Insya Allah awet dan tahan lama. Sudah 66%, sudah dapat 21 channel, lumayan banyak. Kita akan lihat. Oke, sudah 32 channel nih. Wow, alhamdulillah. Sudah 32 channel. Kalau di Jakarta sendiri, kalau misalkan ketangkap semua ya, itu ada 54 channel siaran TV digital. Berhubung gue pakai antena dalam, kira-kira dapat berapa channel nih? Kita akan coba lihat. Pakai STB Well Home. STB ini termasuk STB yang recommended dari Kominfo loh.
dapat 38 channel. Wah, sedang menyimpan dan alhamdulillah sudah kebuka. Kita masuk ke menu lagi. Oke, sudah kebuka untuk channel siaran TV digitalnya. Kita klik program. Nah, langsung masuk ke siaran channel TV digital. Di sini kalau kita klik oke, maka akan muncul saluran daftar channel siaran TV digital yang sudah gua cari tadi. Di sini ada lambang dolar ya. Di sini ada lambang dolar, bukan berarti berbayar tapi tidak tetap gratis. Namun di sini ada lambang dolar, namun tetap gratis. Kita bisa menikmati siaran TVRI Sport HD. Oke. Terus kita tekan tombol info pada remote. Kalau kita tekan tombol info pada remote, maka akan muncul keterangan dan kualitas sinyal dari siaran TV digital yang sudah kita tonton. Ada frekuensinya, bandwidth-nya, nama siaran TV digitalnya atau jaringannya, dan di sini ada TTX, sub HD dan lain-lain. Ada tanggal juga, ada jam juga. Oke, kita exit. Nah bang, ada fitur EVG-nya nggak? Ada fitur EVG, tapi nggak semua channel itu yang akan kalian tonton muncul yang namanya fitur EVG atau fitur layanan jadwal dari siaran yang akan kita tonton. Di sini dari TV ada ya kelihatan. Cuman pas kita buka yang tadi TV Muhammadiyah nggak muncul untuk jadwal siarannya. Nggak masalah, yang penting ada fitur yang namanya fitur EVG pada STB Well Home ini. Keren banget, dengan harga yang murah kita bisa menikmati berbagai macam fitur nih guys. Nah sekarang di menu ini kita akan ngebahas yang namanya adalah flashdisk, aplikasi, dan merekam siaran TV digital serta WiFi atau internet. Yang kalian harus sediakan yaitu pertama, kita akan ambil aja barangnya. Kalian ingin merekam siaran TV digital atau menonton video atau gambar atau musik secara offline, kalian membutuhkan yang namanya flash disk. Untuk flash disk sendiri, kalian itu nggak bisa pakai yang besar. Setiap STB memiliki kapasitas flash disk yang berbeda-beda. Untuk Elhome ini adalah 64 GB maksimal untuk flash disknya. Untuk port flash disknya di sini ada bagian depan ya. Ini di sini. Kita langsung colokin aja untuk flash disknya. Cekidot. Oke, flash disknya udah gua colokin. Untuk membuka isi flash disk, kita langsung aja masuk ke yang namanya media center. Di sini kita pilih multimedia. Nah, di sini ada tulisan tidak terdapat flash disk. Kalau misalkan ada tulisan seperti ini, kalian benerin lagi flash disknya. Takutnya flash disknya kurang masuk atau kurang ditekan. Oke, setelah gua kencengin flash disknya, kira kebaca, lihat. Oke, sudah kebaca. Nah, sudah kebaca, nanti akan ada tandanya telah ditemukan perangkat atau flash disk. Di sini langsung kita klik OK. Nah, di sini kita akan coba membuka, ada gambar, musik, dan juga yang namanya video. Nah, untuk formatnya adalah MP4 ya, untuk pemutar di Well Home STB ini. Misalkan kita buka apa nih? Misalkan World Animal. Tuh, oke, bagus banget kan? Bisa ke buka dan kita bisa nonton video secara offline, bisa nonton Upin Ipin. Ini kesukaan anakku nih, Upin Ipin. Oke, kita keluar. Nah, terus kalau misalkan kalian ingin nonton video-video lainnya, format MKV juga masih mendukung ya di flash disk untuk STB Well Home ini. Jadi untuk formatnya MKV dan juga MP4. Terus kalau misalkan ingin membuka gambar, sini juga kita bisa buka gambar yang format PNG ataupun format JPG ya. Wis, mantap. Nah, kalau misalkan kalian ingin buka musik, langsung pindahin aja ke slide yang musik. Kalian back lagi atau exit, pilih folder ya, folder ini ya yang gambar musik. Kita klik OK, terus kita klik OK lagi, cari folder di mana kalian simpan musik itu pada flash disk, terus kita klik OK. Nah, seperti ini contohnya. Oke, begitulah. Nah, terus kalau kalian ingin menonton siaran rekaman yang sudah kalian rekam TV digital, ke menu rekaman manager, pilih ya. Terus silakan tunggu. Nah, di sini sudah muncul rekaman siaran yang tadi gue rekam, tuh, ya kan? Oke, kita back. Terus cara merekamnya gimana nih bang? Untuk siaran TV digital sendiri caranya bang? Caranya mudah sekali untuk merekam siaran TV digital. Yang pertama kalian pasang flash disk dulu ya. Flash disk itu dipasang wajib ke ini kemana namanya? STB. Kalau nggak ada flash disknya kalian nggak bisa merekam siaran TV digital. Kemudian pada remote di sini kan ada lambang rekaman nih yang warna merah sini nih ya. Terus kalian klik. Nah, memulai recorder, alias sedang memulai untuk merekam. Ini sedang merekam. Terus untuk mematikannya kalian klik tombol stop pada remote. Sini nih warna ini stop ya. Nah, akan muncul seperti ini daftar rekaman, kita klik OK. Nah, di sini kita langsung buka media center yang tadi gue bilang, multimedia. Terus hasil rekamannya kita buka, ini yang terbaru. Nah, oke. Mudah sekali kan?
Oke, alhamdulillah langsung contohin aja di rumah sendiri ya masing-masing. Nah, untuk di sini pun ada menu di mana kita bisa mengatur konfigurasi VVR atau rekaman untuk ukuran filenya, kemudian pergeseran waktunya untuk berhenti sebentar ataupun lepas kita bisa mengatur time save panjangnya. Oke. Kemudian di STB Welcome ini juga ada yang namanya fitur time save di mana kita bisa menghentikan siaran sementara. Hup. Tuh. Ya kan? Kita bisa menghentikan siaran udah kayak online aja ya. Kita klik time save nih, kita klik lagi terus kita klik fly untuk mulai lagi tuh. Seperti itu guys. Keren banget ini untuk fitur time save-nya. Sekarang kita akan bahas yang namanya adalah internet dan juga aplikasi. Untuk menggunakan internet atau aplikasi, kalian harus menggunakan yang namanya dongle WiFi. Bentuknya seperti ini, MT7601. Nah, kemudian kita langsung colok aja ke port yang ada pada STB Welcome. Berhubungan portnya hanya ada satu, jadi kalau kalian colok flash disk dan colok dongle harus saling bergantian. Di sini sudah ada tulisan perangkat WiFi sudah dimasukkan. Di sini kita langsung atur aja untuk WiFi-nya. Pastikan kalian menggunakan hotspot, itu bisa dari handphone ataupun bisa menjadi dari hotspot WiFi. Kebetulan di sini menggunakan hotspot dari handphone ya. Kita masuk ke menu konfigurasi WiFi. Kita masuk konfigurasi, silakan tunggu, sedang loading. Nah, di sini ada berbagai macam yang namanya WiFi. Kalau misalkan WiFi-nya di rumah, kalau kalian itu tersembunyi, kalian pilih yang namanya tombol hijau untuk menambahkan secara pribadi ya. Untuk menambahkan secara pribadi WiFi yang disembunyikan ESD-nya, jaringannya, enkripsinya, dan kata sandinya. Terus kalau misalkan apa namanya? Kok susah dipencet ini? Oke. Kalau misalkan sudah kebaca WiFi-nya di sini, kebetulan sini nama WiFi gue WDMK, kita klik OK. Kita klik kata sandi, masuk ini kata sandinya sesuai dengan kata sandi di rumah kalian. Untuk mengganti huruf besar dan huruf kecil kita bisa menggunakan tombol merah. Kita bisa menggunakan yang namanya tombol merah ya. Tombol merah, lihat. Kita untuk mengganti huruf dan juga angka dan simbol-simbol tergantung kata sandi WiFi kita. Kita langsung klik aja kata sandinya. Setelah kata sandinya kalian tulis, untuk tekan OK, kalian tekan tombol warna biru pada remote. Nah, kemudian di sini kita pilih tautan otomatis, kita centang, kita pilih di sini yang namanya link, silakan tunggu. Nah, sudah berhasil terhubung, maka di sini WiFi-nya seperti ini contohnya ya kalau misalkan terhubung. Oke, sip. Kita keluar aja, kita langsung buka aplikasinya. Keluar. Nah, di sini kita bisa membuka yang namanya aplikasi nih, guys. Untuk aplikasinya sendiri di sini ditulisnya adalah video online. Kita klik. Nah, di online video ini ada aplikasi-aplikasi seperti YouTube, TikTok, YouTube Kids, dan juga WeTV. Kita klik OK. Pastikan internetnya sudah tersambung ya. Nah, di sini kita bisa langsung menonton siaran YouTube kesayangan kita. Oke, kita back aja ya, kita keluar. Selain online video atau aplikasi online, di sini juga ada yang namanya IPTV, di mana kita bisa menonton siaran secara live menggunakan internet. Intinya harus tersambung internet juga. Kita klik OK. Berhubung di sini belum tersetting programnya, maka di sini tidak bisa menonton IPTV. Untuk cara settingnya, kalian klik OK pada remote. Kemudian kalian klik tombol biru pada remote. Di sini kalian langsung klik tombol input atau OK pada remote. Maka akan muncul huruf dan juga angka dan simbol. Untuk mengganti kalian klik tombol hijau. Ya, seperti ini, oke. Nah, untuk IPTV-nya di sini menggunakan URL import link. Untuk mendapatkan URL-nya kalian bisa beli di online shop ataupun bisa membuat sendiri URL IPTV-nya. Sebelumnya gue udah pernah ngajarin caranya, langsung cek aja di video gue yang lainnya. Bisa nggak bang untuk buka IPTV-nya pakai flash disk? Jawabannya bisa, namun kalian harus menggunakan yang namanya port tambahan atau bantuan. Contohnya seperti ini ya. Oke, kalau misalkan gunakan flash disk, kalian bentukkan yang namanya port tambahan seperti ini ya. Di sini ada 3 port yang dimana bisa kalian colok di depan portnya seperti itu. Nah, langsung kita colok aja.
Oke, dengan port tambahan USB ini kita bisa langsung mencolok sekaligus dongle dan juga flash disk. Harganya cukup murah, yaitu sekitar Rp20.000 saja. Nah, kita di sini langsung return aja. Kita return, terus kemudian kalian klik tombol hijau pada remote untuk membuka file yang ada di flash disknya. Berhubung di flash disk gue juga nggak ada file IPTV, maka nggak bisa kebuka untuk file IPTV-nya. Untuk mencari file IPTV yang format flash disk, kalian juga bisa beli di online shop ataupun membuat sendiri file IPTV-nya. Caranya sudah gue share di video gue, langsung cek aja di playlist video gue. Oke, begitulah cara untuk membuka file IPTV pada STB Welcome. Kita langsung keluar saja nih guys. Oke, tadi sudah kita bahas tentang file IPTV dan juga online video. Sekarang kita akan membahas yang namanya adalah DLNA. DLNA atau DMR itu apa sih Bang? Jadi DLNA atau DMR itu adalah layanan di mana kita bisa merequest video, foto, dan musik yang ada di handphone ke STB Welcome. Ya, langsung aja kita praktek ini guys. Dengan catatan STB Welcome-nya dan juga HP yang akan kita sambungkan DLNA-nya itu harus terhubung dengan WiFi yang sama atau satu server. Untuk menyambungkan DLNA pada STB Welcome ini, kita harus siapkan handphone yang sudah memiliki hotspot satu server dengan dongle WiFi pada STB Welcome. Di handphone ini kita langsung download aplikasi Gallery Cache pada Play Store. Sini sudah gue download Gallery Cache, kita langsung buka. Jadi dengan DLNA ini kita bisa merequest layar handphone, video, dan juga musik ke STB Welcome. Bukan men-screen mirroring ya, beda men-screen mirroring dan juga merequest. Di sini ada langsung STB Welcome-nya Availing 512M untuk device yang ada di STB Welcome-nya. Kita klik, langsung connect. Oke, di sana gelap. Pastikan WiFi atau hotspot yang digunakan untuk DLNA ini cukup lumayan bagus, sinyalnya di atas 10 Mbps kalau bisa ya. Nah, setelah itu kita langsung mencoba foto aja. Kebetulan di sini gue menggunakan 5 Mbps jadi agak kecil, jadi hanya bisa untuk format foto yang kecil. Kalau untuk format foto yang besar nggak akan bisa kebuka karena DLNA ini mempengaruhi dari sinyal juga. Lihat, loading terus kan, agak lumayan lama. Tuh, baru kebuka. Seperti ini ya untuk merequest layar foto di handphone ke STB Welcome. Di bagian bawahnya di sini ada video yang bisa kalian merequest, kemudian juga ada musik yang bisa kalian merequest. Oke, mudah sekali. Langsung kalian lakuin aja di rumah. Oke, kita langsung balik lagi ke home atau menu dari STB Welcome. Oke, kita langsung masuk ke kesimpulan dari STB Welcome ini. Intinya STB Welcome ini adalah termasuk STB yang sangat murah. Ya, STB yang harganya kisaran 165 ribuan namun sudah memiliki fitur-fitur yang sangat canggih. So, buat kalian semua yang pengen beli STB Welcome ini, langsung check out aja di kolom deskripsi. Sampai berjumpa di review STB yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.